Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 27, Kelompok 2, Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Nama saya Widya Sepralisa, Ekskon Apoteker, kemudian kelompok lagi Riani Carolina SPD, dan Bapak Taufik Agusta SE. Kami akan membahas tentang isu kontemporer, yaitu meningkatnya kasus COVID di Riau. Kami menggunakan analisis Fishbone yang akan dijelaskan oleh Bapak Taufik. Baiklah teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai topik atau isu-isu yang tengah hots atau yang tengah berkembang di masyarakat, yaitu mengenai COVID-19. Di mana kita ketahui COVID-19 saat ini menjadi masalah utama bagi bangsa kita. Nah, kali ini kami akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga meningkatnya kasus COVID-19 ini, terutama untuk wilayah Provinsi Riau. Nah, dalam teknik ini seperti disampaikan teman saya tadi, Bu Widya, kami dalam menyusun alternatif pemecahan isu, kami menggunakan metode Fishbone, di mana kita ketahui dalam metode Fishbone ini ada 6M, yaitu man, method, measurement, material, machine, dan milieu. Kita ketahui di sini seperti kita lihat, man di sini yaitu SDM yang tersedia, antaranya yaitu tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang ada di Provinsi Riau ini. Method yaitu salah satu masalahnya yaitu tidak taat terhadap protokol kesehatan dan juga tidak patuh terhadap penerapan PPKM. Measurement untuk mengukur, menghitung, kita ketahui ada beberapa metode atau teknik, yaitu antaranya rapid test dan swab test yang umum digunakan. Selain itu, material berkaitan dengan ketersediaan vaksin dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk mesin atau sarana prasarana, yaitu kurang membenahinya fasilitas kesehatan yang ada. Selanjutnya untuk milieu atau di sini bisa diartikan sebagai sosial budaya ataupun lingkungan, yaitu masih atau terdapatnya beberapa atau juga kita bisa melihat masih banyaknya masyarakat yang berkumpul-kumpul di tempat umum, sehingga kasus COVID-19 ini seperti yang dikatakan di awal tadi itu terjadi peningkatan khususnya di daerah Riau. Nah, itu beberapa analisis terkait dengan teknik Fishbone yang sudah kami lakukan bersama-sama. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Widya lagi atau Bu Riani untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Bu Riani. Ya, selanjutnya ini kami juga menggunakan analisis SWOT, yaitu untuk mengetahui tindak lanjut selanjutnya yang alternatif terbaik yang bisa kami lakukan. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan dari isu yang kami bahas ini, yang pertama itu adanya promosi kesehatan berbagai media. Artinya pemerintah selalu berusaha untuk mempromosikan bagaimana supaya masyarakat itu melakukan program menjaga prokes seperti itu. Nah, yang kedua itu ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan. Nah, salah satu contohnya itu PPKM. Di Provinsi Riau PPKM itu sudah dilakukan, bahkan di kota kami di Taluk Kuantan. Di situ kami lihat pemerintah itu sangat tegas melakukan PPKM. Artinya kalau ada masyarakat berkumpul, para tenaga medis atau polisi melakukan pembubaran. Nah, yang ketiga itu kegiatan vaksinasi massal. Nah, di Riau itu sudah dijalankan vaksin, sudah beberapa bulan terakhir sudah dilakukan vaksin, bahkan sampai ke kabupaten kami, Kabupaten Sungai itu sudah diberikan vaksin bahkan sampai ke masyarakat di desa-desa. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari isu kami ini. Yang pertama itu masih kurangnya kesadaran masyarakat, yang sama seperti yang kita tahu, masyarakat khususnya di Riau itu masih minim dalam menerapkan prokes. Masih banyak masyarakat yang tidak pakai masker, masih banyak masyarakat yang kumpul-kumpul. Contoh kecil itu di kota Taluk Kuantan, bahkan Taman Jalur itu masih ramai pengunjung, ramai masyarakat yang masih
tidak itu prokes. Yang kedua itu obat-obatan yang masih terbatas. Artinya kalau di Riau kita mencari obat yang berhubungan dengan COVID-19 itu masih susah didapatkan. Contoh vitamin itu masih sering apotek-apotek itu kosong stoknya seperti itu. Nah yang ketiga itu terhambatnya kegiatan belajar mengajar. Nah mungkin nggak cuma di Riau tapi se-Indonesia mungkin mengalami ini, tapi khususnya di Riau anak-anak atau siswa guru itu mengalami kesulitan. Pertama jaringan susah, kemudian mereka susah menjalankan daring, sedangkan pertemuan itu sangat dilarang, sehingga kegiatan belajar mengajar itu otomatis sangat terganggu. Nah, untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Lydia. Di sini kita bahas tentang opportunity atau peluang, yaitu pemanfaatan media online. Karena kan sekarang kita udah mulai pembatasan, kita nggak boleh melakukan keramaian, jadi itu kita lebih ke fokuskan ke online. Jadi kayak misalnya promosi kesehatannya itu bisa dengan online, kayak misalnya ngasih poster atau pokoknya semua yang online di media sosial. Ekonomi juga rata-rata orang banyak belanja online gitu. Dan kalau misalnya udah kita peluang, ancamannya itu apa sih? Biasanya ancamannya itu kalau karena COVID meningkat ini, ekonomi kita pasti menurun gitu. Banyak toko-toko yang tutup, atau secara aja pemerintah juga karena banyak dana yang dikeluarkan untuk kegiatan COVID ini, dananya juga banyak yang berkurang gitu, banyak yang dialihkan untuk COVID gitu. Jadi ekonomi banyak menurun. Kemudian masyarakat juga secara kita yang saya kena COVID pasti kita kan banyak sakit gitu, anggota keluarga kita juga pasti banyak yang sakit, dan beberapa dari tenaga kesehatan masyarakat banyak yang meninggal gitu. Kemudian kita lanjut ke tabel alternatif penyelesaiannya. Jadi di sini alternatif penyelesaian yang kami bahas pertama itu dengan meningkatkan program kesehatan. Tahap setiap penyelesaiannya pertama dengan sosialisasi prokes seperti melakukan 5M kayak mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, sama mengurangi mobilisasi. Yang kedua itu memanfaatkan media sosial seperti yang dijelaskan tadi kan, bisa dengan promosi kesehatan melalui media sosial atau online tadi, atau misalnya Instagram kayak gitu. Kemudian kegiatan vaksinasi massal. Sekarang itu di Vaskes Primer sudah dilakukan vaksinasi massal. Jadi setiap kabupaten itu yang memiliki puskesmas itu mendata masyarakatnya siapa yang bisa diberikan vaksin gitu. Misalnya untuk lansia dahulu, habis itu tenaga kesehatan dahulu, habis itu lansia, dan sekarang bisa untuk anak yang anak remaja, anak di bawah anak remaja gitu maksudnya ya. Kemudian hal yang diharapkan dari yang kita lakukan ini apa? Penurunan COVID gitu ya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya COVID. Jadi kalau masyarakat itu udah wawasannya sudah meningkat, tentu dia akan mengerti, oh aku harus melaksanakan prokes supaya keluarga aku nggak kena, misalnya nggak kena COVID kayak gitu. Yang pihak-pihak yang terkait ini misalnya kayak pemerintah sudah membuat regulasi, kemudian tenaga kesehatan melaksanakan sesuai dengan profesinya, kemudian masyarakat ini melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan gitu. Kemudian yang kedua, memberikan stimulasi ekonomi akan dibahas oleh Pak Taufik. Baiklah Bu, untuk alternatif penyelesaian selanjutnya itu ada poin kedua, memberikan stimulasi ekonomi kepada masyarakat. Seperti kita ketahui yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam situasi pandemi ini akan berpengaruh banyak kepada perekonomian. Nah, tahap-tahap setiap penyelesaiannya diantaranya yang pertama yaitu memberikan bantuan kepada UMKM. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah secara bertahap sudah menyalurkan bantuan untuk UMKM yang ada, dan juga memanfaatkan media online dalam menghadapi pandemi ini supaya perekonomian bisa terus bergerak. Dan hal yang diharapkan dari langkah-langkah ini atau tahap-tahapan penyelesaian ini yaitu ekonomi kita akan kembali membaik. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam tahapan penyelesaian ini yaitu pemerintah dan juga masyarakat umum. Selanjutnya untuk poin ketiga akan dijelaskan oleh teman kami Bu Riani. Silakan Ibu Riani.
Yang ketiga, alternatif penyelesaian yaitu mengoptimalkan penggunaan media online dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, seperti kita ketahui sejak COVID melanda Indonesia, kita menggunakan metode daring. Jadi kita sangat membutuhkan media online dalam pembelajaran. Kemudian, tahapan setiap penyelesaian itu pemberian bantuan kuota internet untuk belajar mengajar. Selanjutnya, hal yang diharapkan dari tahapan penyelesaian tadi adalah kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Artinya, pembelajaran itu bisa sesuai dengan rencana pembelajaran yang direncanakan oleh guru. Kemudian para pihak yang terlibat itu yang pertama pemerintah, guru, orang tua, dan siswa yang harus saling bekerja sama. Jadi dari analisis isu yang kami bahas ini dapat disimpulkan alternatif penyelesaiannya yaitu peningkatan kesehatan, habis itu memberikan stimulasi ekonomi dan penggunaan media online untuk proses belajar mengajar. Cukup sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.